Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 kelas B program studi farmasi FMIPA Unsrat pada mata kuliah sistem informasi ini akan memaparkan hasil observasi kami mengenai sistem administrasi dan pengelolaan dari Apotek K24 Samratulangi Manado. Namun, sebelum itu perkenalkan kami kelompok 5 terdiri dari Aulia Weliang, Caroline Loginsi, Cinta Tinggal, dan Julian Bobor. Pada kesempatan kali ini juga, kami akan menjelaskan bagaimana sistem administrasi dan pengelolaan apotek dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Fokus utama kami meliputi yaitu yang pertama administrasi dan pencatatan obat masuk, kedua pengelolaan stok, ketiga konseling obat, dan keempat penjualan serta penyimpanan obat non-resep. Yang akan kami jelaskan melalui flowchart. Juga selain itu kami menyajikan desain database menggunakan Microsoft Access sebagai solusi digital untuk mendukung pencatatan, monitoring, dan pelaporan agar lebih terintegrasi. Tujuannya sistem ini dibuat agar dapat meminimalisir kesalahan input, mempercepat verifikasi, serta mempermudah proses audit dari pelayanan kepada pasien. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan mengenai flowchart yang pertama, yaitu administrasi dan pencatatan obat. Mengenai flowchart yang pertama, yaitu administrasi dan pencatatan barang atau obat. Proses dimulai saat barang atau obat datang dari PBF atau pedagang besar farmasi. Kemudian obat akan dicek satu per satu dan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jumlah dan kondisi barang. Yang pertama itu seperti dilakukan pengecekan nomor batch dan expire date. Harus dipastikan bahwa nomor batch dan tanggal kadaluarsa atau expire date sesuai dengan faktur. Jika sesuai, maka akan langsung dilanjutkan dengan pengecekan nomor expire date. Jika tidak, maka akan dilaporkan kembali ke PBF, lalu menunggu verifikasi PBF, dan jika sudah diverifikasi oleh PBF, maka akan dikembalikan ke PBF dan dilanjutkan dengan pengecekan nomor expire date yang sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka faktur diterima, kemudian akan diinput stok ke dalam pengarsipan data dan surat-surat, kemudian selesai. Dilanjutkan dengan flowchart yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan stok. Proses dimulai dari kebutuhan stok atau pengecekan stok fisik seperti apakah ada barang yang habis, barang yang hampir habis, dan barang yang belum pernah ada. Kemudian, daftar barang yang akan diorder disusun berdasarkan hasil pengecekan. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan surat pesanan atau SP resmi ke PBF. Dokumen resmi ini dikirim ke PBF untuk pemesanan. Kemudian proses pemesanan barang selesai. Selanjutnya, pelayanan resep. Dimulai dari penerimaan resep pasien, verifikasi informasi pasien, data pasien dicek untuk memastikan keakuratan, kemudian penerimaan dan screening resep. Resep diperiksa kesesuaian dosis, interaksi obat, dan aturan pakai. Kemudian penyiapan dan penyerahan obat. Obat disiapkan sesuai resep dan diserahkan ke pasien. Pemberian informasi dan konseling. Pasien diberi penjelasan tentang cara penggunaan obat. Proses pelayanan resep selesai. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam flowchart konseling obat. Kita dimulai dari pasien menerima obat, kemudian ke verifikasi keluhan dan riwayat konsumsi obat. Kita bisa tanyakan apa keluhan pasien dan riwayat penggunaan obat sebelumnya. Setelah itu kita ke membangun komunikasi dengan pasien. Kita melakukan pendekatan agar pasien nyaman. Setelah itu kita kembali ke konsultasi. Jadi jika ada masalah, pasien diarahkan untuk konsultasi lebih lanjut. Dan setelah itu kita selesai, di tahap selesai, yang dimana konseling obat selesai. Selanjutnya kita masuk dalam flowchart penjualan dan penyimpanan obat non-resep. Dimulai dari penerimaan resep, selanjutnya peninjauan resep, setelah itu penyimpanan obat, dilakukan sesuai standar penyimpanan. Selanjutnya verifikasi tempat penyimpanan. Obat disimpan sesuai kategori, obat bebas di rak luar, dan obat
resep di rak dalam. Selanjutnya, input berdasarkan FIFO dan FEFO. Stok diatur sesuai prinsip first in, first out, dan first expire, first out. Selanjutnya, siapkan obat dan verifikasi obat apakah sudah sesuai, dan mengeluarkan obat, dan diakhiri dengan proses pembayaran. Oke, kita akan masuk dalam tabel. Jadi dalam Microsoft Access, tabel ini teman-teman berfungsi sebagai tempat utama menyimpan data mentah dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya pada ini tabel barang yang dimana ada ID barang, ada nama barang, kategori dan bentuk sediaan, dan satuan. Ada juga tabel PBF, ada ID PBF, nama PBF, alamat, dan juga kontak. Selanjutnya ada tabel faktur yang berisikan ID faktur, ID PBF, ID barang, no batch, tanggal terima, tanggal expire, jumlah, dan juga status. Teman-teman boleh lihat ya di sini. Selanjutnya kita ke tabel konseling yang isinya itu ada ID resep, nama pasien, ini ada nama pasien Andi, Siti, Budi Dewi Joko. Dan juga ada keluhan, ada riwayat obat, ada saran apoteker. Ya, sampai situ saja. Selanjutnya ada tabel penjualan yang dimana isinya ada ID barang, ID penjualan, tanggal jual, jumlah terjual, dan juga total harganya. Selanjutnya kita ke tabel pesanan. Jadi tabel pesanan ini ada ID pesanan, ID PBF, ID barang, jumlah pesannya mau berapa, tanggal pesan, dan juga status pesanan. Juga selanjutnya ada tabel resep. Tabel resep ada ID resep, nama pasien, tanggal resep yang dikasih, ada ID barang, jumlah, dan juga keterangannya. Selanjutnya kita masuk dalam tabel stok yang terakhir. Tabel stok ada ID stok, ada ID barang, jumlah stok, status stok, lokasi rak, dan juga metode susunnya, FIFO-FEFO-nya. Oke, jadi totalnya ada 8 tabel. Selanjutnya, Baik, kita masuk ke dalam penjelasan mengenai relationship tabel atau hubungan antar tabel dalam database, di mana fungsinya sendiri agar data tetap terhubung dan konsisten. Nah, hubungan ini dibangun dengan primary key sebagai identitas unik di satu tabel, lalu dipakai sebagai foreign key di tabel lain. Tujuannya untuk menjaga integritas data, mengurangi duplikasi, dan memudahkan pelacakan serta pembuatan laporan. Contohnya, tabel barang mempunyai primary key yaitu ID barang yang dipakai di tabel faktur, penjualan, pesanan, resep, dan stok. Artinya, satu barang bisa muncul berkali-kali di tabel yang lain, atau relasi ini disebut relasi one to many. Kemudian di tabel PBF dengan primary key ID PBF terhubung ke tabel faktur dan pesanan dan membentuk relasi one to many. Kemudian tabel resep dengan primary key ID resep terhubung ke tabel konseling dan menciptakan relasi one to many. Sementara di sisi lain, setiap tabel faktur, penjualan, tabel pesanan, atau tabel konseling hanya merujuk ke satu tabel barang, PBF atau resep, dan menciptakan relasi many to one. Singkatnya, primary key berfungsi sebagai penghubung utama dan foreign key sebagai rujukan. Dan relasi one to many mendominasi agar data obat, supplier, transaksi, dan pasien bisa saling terkait dengan rapi. Dalam sistem database apotek K24, setiap tabel memiliki primary key yang berfungsi sebagai identitas unik.
dan field tersebut kemudian digunakan sebagai foreign key di tabel lain untuk menghubungkan data. Misalnya, pada tabel barang memiliki primary key ID barang. Field ini dipakai di tabel faktur, penjualan, pesanan, resep, dan stok sebagai foreign key, sehingga satu jenis barang bisa muncul berkali-kali di catatan penerimaan, penjualan, pemesanan, resep, maupun stok. Relasi ini bersifat one-to-many karena satu barang dapat terkait dengan banyak transaksi berbeda. Pada tabel PBF memiliki primary key ID PBF. Field ini digunakan di tabel faktur dan pesanan sebagai foreign key, sehingga satu supplier bisa mengeluarkan banyak faktur dan menerima banyak pesanan. Relasi ini juga termasuk relasi one-to-many karena satu PBF dapat terhubung ke banyak transaksi. Pada tabel faktur memiliki primary key ID faktur, tetapi juga menyimpan ID PBF dan ID barang sebagai foreign key. Artinya, setiap faktur hanya merujuk ke satu barang dan satu PBF. Namun, satu barang atau PBF bisa muncul di banyak faktur. Relasi ini bersifat many to one dari sisi faktur. Pada tabel penjualan, memiliki primary key ID penjualan dan foreign key ID barang. Dengan begitu, setiap transaksi penjualan hanya merujuk ke satu barang, tetapi satu barang bisa terjual berkali-kali. Relasi ini juga termasuk many to one. Pada tabel pesanan, memiliki primary key ID pesanan serta foreign key ID PBF dan ID barang. Setiap pesanan yang terkait dengan satu supplier dan satu barang, tetapi satu supplier maupun satu barang bisa muncul di banyak pesanan. Pada tabel resep memiliki primary key ID resep dan foreign key ID barang. Satu resep hanya merujuk ke satu barang, tetapi satu barang bisa diresepkan ke banyak pasien. Dari sini muncul relasi one-to-many antara barang dan resep, antara tabel barang dan tabel resep. Pada tabel konseling, memiliki primary key ID konseling dan foreign key ID resep. Artinya setiap sesi konseling hanya merujuk ke satu resep. Tetapi satu resep bisa memiliki banyak sesi konseling. Relasi ini jelas adalah relasi one-to-many. Terakhir, pada tabel stok memiliki primary key ID stok dan foreign key ID barang. Setiap catatan stok hanya merujuk ke satu barang, tetapi satu barang bisa memiliki banyak catatan stok. Misalnya di rak berbeda atau dengan metode susun yang berbeda. Relasi ini juga termasuk relasi one-to-many. Jadi secara keseluruhan, pola relasi yang mendominasi adalah one-to-many, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di mana entitas utama seperti barang, PBF, dan resep menjadi induk yang terhubung ke banyak catatan transaksi lain atau ke tabel lain. Struktur ini memastikan integritas data dan memudahkan pelacakan barang dari penerimaan hingga penjualan dan konseling pasien. Baik, selanjutnya kita masuk dalam form. Jadi, data yang ada di dalam tabel kemudian diakses melalui form, yaitu tampilan antarmuka yang memudahkan pengguna untuk memasukkan atau mengedit data tanpa harus membuka tabel langsung. Jadi di sini kita memiliki 8 form. Yang pertama yaitu ada form barang yang berisi ID barang, nama barang, kategori, bentuk sediaan, dan satuan. Yang kedua ada form faktur yang berisi ID faktur, ID PBF, ID barang, nomor batch, tanggal terima, tanggal expire, jumlah, dan status. Selanjutnya kita masuk dalam form konseling, yaitu ada ID konseling, ID resep, nama pasien, keluhan, riwayat obat, dan saran apoteker. Ya, selanjutnya ada form PBF yang berisi ID PBF, nama PBF, alamat, dan kontak. Selanjutnya, form penjualan yang berisi ID penjualan, ID barang, tanggal jual, jumlah, dan total harga. Selanjutnya ada form pesanan yang berisi ID pesanan, ID PBF, ID barang, jumlah pesanan, tanggal pesanan, dan status. Selanjutnya ada form resep yang berisi ID resep, nama pasien, tanggal resep, ID barang, jumlah, dan keterangan. Dan yang terakhir ada form stok yang berisi ID stok, ID barang, jumlah, status stok, lokasi, dan metode susun. Nah, selanjutnya kita masuk dalam query.
di mana setelah data tersimpan, kita bisa menggunakan query untuk menyaring, mencari, atau menghitung informasi tertentu seperti stok yang hampir habis atau obat yang mendekati kadaluarsa. Nah, di sini kita memiliki 3 query, yaitu query barang dan pesanan, di mana query barang dan pesanan ini terdapat ID barang, ID pesanan, nama PBF, nomor batch, nama barang, tanggal pesan, jumlah pesan, tanggal terima, tanggal expire, kategori, dan bentuk sediaan, status, serta satuan. Selanjutnya ada query penjualan, di mana dalam query penjualan ini terdapat ID barang, nomor batch, nama barang, kategori, bentuk sediaan, tanggal terima, jumlah stok, jumlah terjual, tanggal jual, satuan, dan total harga. Selanjutnya ada query resep dan konseling. Dalam query resep dan konseling ini terdapat ID konseling, ID resep, ID barang, nama pasien, keluhan, riwayat obat, saran apoteker, dan jumlah keterangan serta satuan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam report. Jadi hasil dari pengolahan data tersebut akhirnya ditampilkan dalam report, yaitu ringkasan atau laporan yang rapi dan siap dicetak seperti pada report barang dan pesanan, report penjualan, dan juga report resep dan konseling. Jadi dengan alur ini, akses membantu sistem apotek bekerja terstruktur dari input data hingga laporan akhir. Jadi bisa dilihat di sini report ada nama perusahaan, alamat, ada nomor telepon, dan juga ada logo apoteknya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada ID barang, ID pesanan, nama barang, nomor batch, kategori, bentuk sediaan, status, jumlah pesan, tanggal terima, tanggal expire, tanggal pesan, dan juga satuan, nama PBF juga. Selanjutnya ada report penjualan, ada ID barang, no batch, nama barang, kategori, bentuk sediaan, tanggal terima, jumlah stok, jumlah terjual, tanggal jual, satuan, total harga. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada report resep dan konseling, yang dimana ada ID konseling, ada ID resep, ID barang, nama pasien, keluhan, riwayat obat, keterangan, satuan, jumlah, dan juga saran dari apoteker. Jadi inilah adalah hasil akhir dari penggunaan Microsoft Access. Terima kasih.